Pernahkah Anda sadari bahwa pikiran bawah sadar Anda memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan Anda? Hidup kita ini merupakan wujud dari hasil pilihan-pilihan kita yang masuk dalam pikiran bawah sadar kita. Manusia itu punya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, dan ternyata keyakinan, iman, fokus, semua itu adanya di pikiran bawah sadar. Nah, tindakan kita lahir dari situ. Amsal 23 ayat 7a berkata gini, sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Bahasa Inggris bilang gini, for as he thinks in his heart, so is he. Yang artinya gini, hidup seseorang adalah apa yang dipikirkannya. Hidup saya adalah apa yang saya pikirkan. Hati-hati dengan pikiran Anda, karena apa yang Anda pikirkan, itu yang Anda lakukan. Nah, itu keyakinan dalam pikiran. Hidup seseorang adalah apa yang dipikirkannya. Marcus Aurelius Antonius, seorang kaisar Romawi kuno, pernah berkata gini, a man's life is what his thought make of it. Kehidupan kita adalah cerminan bagaimana pikiran kita bekerja. Nilai-nilai yang kita pegang, sistem kepercayaan, keyakinan terhadap segala sesuatu disimpan dalam pikiran bawah sadar. Nah, bagaimana caranya supaya firman Tuhan menjadi keyakinan dalam pikiran kita? Dalam Yosua 1 kita harus memperkatakan dan merenungkan firman. 5 cara memasukkan firman Tuhan dalam pikiran bawah sadar kita. Yang pertama, pengulangan. Yesus kalau ngajar tuh selalu diulang-ulang ya. Kita akan menemukan banyak kata-kata yang diulang-ulang, bahkan dalam satu perikop ada 3 kali diulang-ulang. Nah, sesuatu yang ulang-ulang itu berarti penting. Nah, ketika sesuatu diulang-ulang terus-menerus menjadi sebuah kebiasaan kan? Kalau kita ngajarin anak sesuatu, peraturan kepada staf sesuatu, kita harus ulang-ulang supaya itu jadi satu kebiasaan. Sesuatu yang diulang-ulang akan masuk ke pikiran bawah sadar. Makanya kita harus konsisten baca firman. Keren, ada kesaksian orang yang dengar khotbah saya di YouTube, ada yang sampai nonton khotbah saya tuh 2-3 kali. Bahkan ada yang lebih. Saking dia nonton terus sampai ngelotok dan mengubahkan hidupnya. Keren, luar biasa. Firman Tuhan mengubahkan dia. Yang kedua, dilakukan oleh orang yang punya otoritas dalam hidup kita. Informasi yang berasal dari seseorang yang punya otoritas mampu menembus filter dan masuk ke pikiran bawah sadar kita. Contoh, ayah, ibu, gembala, mentor, guru, penulis buku, atau orang yang kita kagumi, orang yang kita respect. Apa saja yang mereka katakan itu bisa menembus filter dan masuk ke pikiran bawah sadar kita. Nggak heran kalau kita ngefans sama seseorang, kita akan meniru apa yang dia katakan. Dan itu yang kita ingat. Orang yang sangat kita cintai, ketika dia ngomong sesuatu, kita ingat-ingat karena ada otoritas dalam hidup kita. Bagaimana cara masuk ke pikiran bawah sadar? Firman Tuhan yang masuk ke bawah sadar itu. Yang ketiga, karena ada emosi. Nah, emosi dari yang memberi informasi maupun dari yang mendapat informasi mampu membuka gerbang dan membuat informasi masuk ke bawah sadar. Yang keempat, bagaimana masuk ke pikiran bawah sadar? Baca firman Tuhan 30 menit sebelum tidur dan 30 menit sesudah bangun tidur. Jadikan itu kebiasaan, rutinitas kita baca firman Tuhan. Karena secara alami, gerbang kepikiran bawah sadar terbuka menjelang dan sesudah tidur. Makanya kalau anak-anak yang jenius ya, yang cerdas itu, mereka kalau belajar sebelum tidur dan belajar pas bangun tidur pagi-pagi, itu langsung masuk banget ke pikiran mereka nilainya bagus biasanya. Karena gerbang bawah sadar terbuka pada kondisi gelombang alfa dan theta katanya. Gelombang otak itu terjadi secara alami pada saat kita mengantuk. Waktu kita lagi ngantuk-ngantuk, paksa baca firman, itu masuk ke alam bawah sadar kita. Oke, yang terakhir, cara masuk ke pikiran bawah sadar dengan perenungan firman Tuhan. Meditasi dan hipnosis ini yang masuk ke alam bawah sadar. Meditasi adalah teknik relaksasi dengan memfokuskan pikiran ke satu objek. Nah, hipnosis adalah teknik komunikasi untuk menurunkan gelombang otak dan membuka gerbang bawah sadar untuk memasukkan sugesti yang kita inginkan. Nah, kenapa firman Tuhan katakan perkatakan dan renungkan? Perkatakan bicara soal pengulangan supaya telinga kita mendengar, dengan mulut mengaku, telinga mendengar, kita percaya kata firman Tuhan. Nah, ketika kita merenung, kita tuh coba mengingat-ingat, memikirkan dengan dalam, kita fokus dan kita terus menggali sambil direnungkan, dipikirin. Nah, itu yang membuat firman Tuhan itu masuk ke alam bawah sadar kita. Itu merenungkan. Waktu Anda ngopi sendirian, coba Anda renungkan, lalu Anda tulis di Instagram Anda hasil perenungan Anda. Itu kan jadi satu kebiasaan yang luar biasa. Saya berdoa agar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Jangan lupa, hidupi firman Tuhan. Kalau Anda mengasihi Tuhan, pastikan Anda melakukan firman Tuhan. Ulangan 30 ayat ke-14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ayat 15, ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini
kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Saya berdoa setiap kita bangkit dari keterpurukan, kita mulai berhasil dalam apa saja yang Tuhan percayakan di tangan kita akan hidup menurut firman Tuhan, dan maka keberuntungan dan keberhasilan akan menyertai kita dalam nama Yesus. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.